pendidikan dimulai dari kelas, bukan dari kebijakan pusat. Tujuan dari pembelajaran mendalam yang pertama, memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, menyediakan acuan bagi pembangunan program dan kegiatan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan sumber daya serta infrastruktur yang diperlukan dalam penerapan PN. Yang ketiga, mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi PN yang meliputi kerangka waktu dan distribusi tugas fungsi unit utama di lingkungan Kemendikbud. Materi yang terakhir yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup naskah akademik tentang konsep dan implementasi PN di Indonesia. Yang pertama, konsep akademik pembelajaran mendalam dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Hal ini memudahkan siswa untuk lebih memahami pembelajaran. Yang kedua, faktor pendukung yang perlu disiapkan untuk penerapan pembelajaran mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia pada jenjang TK, SD, bahkan SMP, terutama pada aspek infrastruktur sumber daya manusia dan kebijakan. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bisa pindah rendah sil itu di kota dan desa itu berbeda. Tujuan dari pembelajaran mendalam yang pertama dan yang berkesadaran. Masalah yang pertama yaitu